Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hibdal qulub wa hab lana wasi'al fuhum bijahi nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana baqiyata sya'ban wa balighna ramadan waj'alna min qawamih wa sawamih wa adrikna warzuqna lailatul qadr. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang ulama yang bernama Hadratus Syekh Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, ketika beliau bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan pas tanggal 12 Rabiul Awal, beliau itu punya kebiasaan semua alat masak, semua alat dapur anyar, grace. Kenapa? Hormat sama Maulid Rasulullah Muhammad. Diulang ya, ubur-ubur ikan lele, diulang le. Ini niru Pak Haji saya lagi. Jujur saya tahu ubur-ubur ikan lele gara-gara Pak Haji. Oh maksudnya Pak Haji ini Sallallahu Muhammad. Hadratus Syekh As'ad setiap tanggal 12 Rabiul Awal semua alat masak, semua alat dapur anyar, Bu. Anyar. Sebutkan ibu-ibu, piring, gelas, ibu-ibu Pak, ibu, piring, gelas, mangkok, wajan, panci, cantuk, mulai cantuk bedewang, semua anyar. Dan yang menarik apa? Yang menarik Pak, ketika ada piring anyar, ketika ada gelas anyar, yang diperkenankan pertama kali untuk menyentuh, yang make menggunakan piring, gelas dan sendok yang anyar adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, cucunya Nabi Muhammad. Pantas As'ad diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, beliau ada di tengah-tengah kita. Al-Habib Mahdi bin Yahya Al-Maghribi, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara saya Taretan Badan Kaula, Pak Haji Didik dan Bu Haji, mudah-mudahan sehat walafiat, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Almarhumah Ibu Haja Suparti dan almarhum Pak Haji Sulyan, insyaallah keduanya mesem bahagia menyaksikan putra dan mantunya dalam rangka ikut membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Itu Ki As'ad. Ada di Surabaya Bu. Niki bakal kesusu ya. Menengah ya. Buatan nggih, santai nggih. Sallallahu Muhammad. Di Surabaya ada seorang kiai terkenal, beliau yang bernama Kiai Haji Asrori Pak. Jamaahnya banyak, mursyid thariqah. Setiap ada acara pasti harus ada sayyid, harus ada ye, harus ada habib. Apa katanya beliau? Ini jimat saya. Daunnya beliau, ini jimat saya. Andai kata salah satu habib tidak rawuh, maka putra-putranya habib yang kecil-kecil yang disebut dengan sayyid atau ye. Kenapa? Beliau dawuh, ini jimat saya. Insya Allah rawuhnya Habib Mahdi Al-Maghribi di majelis ini menjadi jimat kita bersama. Doakan dia kita semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad.
dan guru kita bersama Hadratus Syekh Almarhum Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang terus namanya disebut oleh beliau Haji Didi, yang terus selalu membimbing rohani kita. Almarhum Hamid, kecintaan kepada Ahlul Bait luar biasa. Itulah pangkat-pangkat orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara Ahlul Baitil Mustafa tuhur hum amanul ardi fadagiri. Mudah-mudahan yang namanya kota Bali ini diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya sampai ziarah Mekah Madinah. Jangan amin toh, daftar gitu. Amin mulai kemarin, tapi nggak daftar, iman. Mudah-mudahan semuanya bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Faya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi." Cita-cita yang paling mahal adalah mata yang penuh maksiat, mata yang penuh dengan dosa, untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang menginginkan, pasti pengen ketemu dengan Lailatul Qadar. Dawuhnya ulama, wa kullul layali faqatit annahu Lailatul Qadar. Setiap malam kalau sampai pengen ketemu Lailatul Qadar, yakini setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Jangan nunggu liburan, Pak. Kalau sampai semangatnya liburan, 21 semangat, 23 semangat, mulai pertama di mana? Mulai ketiga di mana? Eman. Makanya ulama ngajari kepada kita, kalau panjenengan pengen ketemu dengan Lailatul Qadar, yakini setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ulama mengatakan, kalau sampean pengen ketemu Nabi Khidir alaihissalam, gampang caranya. Caranya gimana? Waqulul fatah, dan setiap seseorang yang sampean temui, anggap itu Nabi Khidir alaihissalam. Bu, ada satu cerita singkat. Di Pondok Sukoharjo itu ada seorang ustadz yang namanya Ustadz Saniman. Nikah Pak, tukang sapona almarhum Kias'ad. Bener sih betul dari kami. Campur gitu. Nah, gibon. Haji campuran gitu. Nah, gowo, beduro haji. Bebas. Ubur-ubur. Campur le. Sallallahu Muhammad. Kias'ad punya tukang sapu namanya Ustadz Saniman. Nyapu bu, pondok deka. Bektona sapuan, bektona nyapu, tiba-tiba datang tentara. Assalamualaikum. Ya tentara Pak, tentunya tegas. Aduh, assalamualaikum. Lain, bukan tentara. Tentara ini. Assalamualaikum. Salam. Ada Kias'ad? Ada. Habis nyapu Pak, mohon maaf, sepatunya dinaikkan. Di hatinya rada berdongkol Pak. Kamu sudah bersih-bersih mulai tadi, dikotori dengan sepatu. Ketemu dengan Kias'ad, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam, rangkul-rangkulan dengan Kias'ad, ada bisikan khusus dengan Kias'ad. Kemudian sang tamu tentara ini pulang, Ustadz Saniman dipanggil, "Man, benar tahu gelak ulas apa, Man? Saniman, kamu tahu siapa yang tadi datang?" Kita oneng geng, tentara geng. Arwah Man, Nabi Khidir alaihissalam. Kejar Man, dikejar, hilang Pak. Hilang saudara. Kenapa? Itulah orang-orang yang punya jiwa kesunutan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sini ada tentara, jangan-jangan Nabi Khidir. Amin. Dan ya? Pak Salamono Pak, Nabi Khidir ini Pak. Ya Allah, kalau sampai nyari tanda-tanda, oh Nabi Khidir, ngapunten, katanya yang namanya pergelangan apa ini, ros-rosan jadi tidak ada, kan susah namanya. Cari Nabi Khidir harus di pinggir tasek, pinggir pantai. Iya kalau ketemu buka-buka, kalau ketemu buaya, dimakan Pak. Makanya supaya kalau kali sampai ini gampang ketemu malam Lailatul Qadar, anggap setiap malam itu malam Lailatul Qadar. Kalau pengen ketemu dengan Nabi Khidir, anggap semua orang yang bertemu dengan sampean adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
pengemis, jangan pernah menolak pengemis. Kadang langganan, Senin datang, Kamis datang, katanya dia langganan. Andai kata langganan, ya semampunya sampean. Jangan mengatakan mohon maaf maklum. Kalau sampai mengatakan maklum, pengemisnya jawab maklum, sampai beli. Jangan maklum saudara. Mudah-mudahan kita ini dapat dua, dapat yang namanya kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan dengan husnuzan kita suatu saat kita ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Oleh karena itu saudara, insya Allah dalam rangka menyambut atau tarhib kedatangan bulan suci Ramadan tahun 2025, sebelum Kementerian Agama mengumumkan, sebelum Presiden Prabowo mengumumkan, saya umumkan terlebih dahulu di majelisnya Pak Haji Didi dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Enggak, judulnya ini ya, Bib? Oh, yang lama ini berarti, yang lama. Dalam rangka manakiban malam Selosaan, dan dalam rangka haul ibunya beliau dan mertuanya beliau, maka insya Allah dengarkan bahwa yang namanya puasa Ramadan tahun 2025 jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Sepakat dengan geger sudah. Kapan puasa? 1 Ramadan. Kapan? Koyo 1 atau Ahad, tapi koyo wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjang umur. Seperti doa kita mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, wa balighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, monggo naik pangkat ya Bu ya. Bu, naik pangkat nggih. Kalau orang hidup nggak naik kelas, itu namanya TK. Sampai nganter anak TK, nangning nong, dor. Ayo nak, ada anak TK ujian. Jawab. Ada. Tidak ada. Ada anak TK nulis soal? Tidak ada. Anak TK dunianya main-main, hanya beda kelas. Tapi kalau kuliah, kalau sudah sekolah, mesti ada ujian. Nah, kita ini harus naik pangkat, Bu. Harus naik pangkat. Oleh karena itu, monggo. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, nadharallahu ilaihi." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangan khusus kepada orang-orang yang menghidupkan malam 1 Ramadan. Kapan? Insya Allah malam Sabtu yang akan datang. Insya Allah. Bu. Halo. Bapak-bapak pernah ketemu Habib Soleh Tanggul? Tidak, atau sampai masih kecil pernah salaman dengan Kiai Hamid Pasuruan? Tuh, nggak ada yang pernah salaman. Misal ada lah ya, misal ada, Pak. Orang yang pernah dilihat oleh Kiai Hamid Pasuruan, apalagi Masya Allah dilihat oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf, apalagi dilihat oleh kutub-kutub di zamannya. Ya Allah, apalagi Masya Allah beliau Habib Mahdi punya kesempatan emas permata terus setiap harinya bertemu dengan Al Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Pandang kami Habib seperti beliau memandang kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat nazaratnya Habib Umar sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah Mekah Madinah, dan mata kita ini mudah-mudahan bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saudara, orang yang pernah ketemu dilihat sama Kiai Hamid, kecilnya biasa Pak. Maaf, mungkin lancingnya ada tabungnya, ada nakalnya. Tuanya Pak, soleh, tuanya hebat, hatinya bagus, tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada pamer. Kenapa? Dulu pernah dilihat oleh almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Dulu pernah dipandang oleh Habib Abu Bakar Gresik. Dulu pernah salaman dengan Habib Soleh Tanggul. Dulu pernah ketemu dengan beberapa ulama guru-guru kita Pak. Kamu tadi pandangan ulama
kepada seseorang itu sudah punya pengaruh yang besar. Bagaimana nadrah Allah, bagaimana pandangan Allah, dan pandangan Allah dikhususkan untuk orang-orang yang ibadah pada waktu malam 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan 1 Ramadan. Oleh karena itu, ibu-ibu ngapunten sampean kalau ketemu dengan malam 1 Ramadan yang tidak biasanya mandi bu, pakai sabun yang baru kalau perlu. Kalau perlu sabunnya 3 kali, sampo. Yang mana loh bawa nanti emeron. Kemana sampai ya? Sampo yang mahal. Dalam rangka apa? Pengen dapat pandangan Allah. Almarhum Al-Ustadz Hashim Abdullah bin Abdul Qadir Asgab, kami kumpul bertahun-tahun dengan beliau. Itu Pak, mulai tanggal 1 Ramadan sampai beberapa hari Ramadan, saya lihat sarungnya beliau mesti anyar. Anyar Pak, bukan Limon, BHS, Lamiri, apa lagi yang mana? Allah Rahmat, Muskidah, yang anyar gitu loh. Masya Allah, almarhum Nabi Hasim, saya lihat ketika ngaji kita pagi sarungnya anyar. Bahkan sebagian habaib itu Bu, punya kebiasaan kalau hari Maulid itu pakai sarung yang anyar, kemudian kecapnya nggak dibuka. Aja hehehe namanya. Allah Muhammad tanya sama beliau, kecapnya nggak dibuka. Kenapa kok nggak dibuka? Apa pamer? Ya rugi kalau pamer Pak. Apa gunanya sholat? Apa gunanya maulid kalau masih punya penyakit? Pamer. Enggak, bukan pamer, menunjukkan farhan, kegembiraan atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kayak sarung yang baru gitu. Sarungnya kapan Mas? Oh tenang. Akhir bulan insya Allah gitu. Belum masih gitu. Oh tenang. Insya Allah ada. Tenang gitu. Sallallahu Muhammad. Usahakan ya Allah Pak. Nadrah Allah ini mahal. Lah orang yang ketemu dengan nadrah Allah, pandangan Allah di awal Ramadan itu nanti setahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu sarung anyar, Pak jawab Pak. Sarung anyar, baju anyar, surban anyar, songkok anyar, minyak wangi, seluar, sandal. Terus apa lagi? Sopo. Bubur ikan lele ngawur le. Ya Allah semuanya anyar Pak. Sampeyan mohon maaf rapat dengan pejabat acara pelantikan. Oh pakaiannya luar biasa. Oh hanya pengen dialun sama atasan. Bagaimana yang ngalem Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sambut malam 1 Ramadan saudara. Mudah-mudahan keadaan kita 1 tahun berubah lebih baik. Amin. Oleh karena itu Al Habib Salim Abdul Asyadiri, gurunya beliau dan guru kita semuanya, di antara yang sering disampaikan oleh beliau, ketika bertemu dengan malam 1 Ramadan, sampean setelah baik ada yang mengatakan baik setelah maghrib menjelang isya atau pokoknya malam 1 Ramadan. Ada yang kata mepet dengan waktu maghrib isya. Selama malam itu Pak, mungkin setelah taraweh atau sebelum subuh, jenengan dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Yang bisa jawab, bapak-bapak dapat sarung dari Pak Cidi. Monggo. 1, 2, 3. Hasil goro Pak. Hasil goro. Saudara, sampai baca surat Al-Fatah. Kalau bisa nggih, jenengan amalkan dalam sholat sunnah. Bisa awabin, bisa mutlak, bisa hajat. Gimana caranya? Ya, sholli sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala, berarti baca maghrib. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatah dari ayat 1 sampai 10. Nanti dari rakaat kedua ayat 11 sampai 16. Kemudian rakaat ketiga 17 sampai 25. Kemudian yang terakhir dari surat Al-Fatah ayat 26 sampai 29. Ada 5 ain, ada 5 makro.
mau naik pangkat, bisa diamalkan. Menyambut malam 1 Ramadan tambahi dengan ibadah, diantaranya menyambut dengan membaca surat Al-Fatah, baik dibaca di dalam sholat atau di luar sholat. Mudah-mudahan semuanya bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Sallallahu Muhammad, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya yang baca qasidah sama mahalul qiyam ini namanya Cak Tamah, Cak Nur Tamah. Okay? Ini setelah ditimbang beratnya 110 ya. Alhamdulillah 11-12 sama saya lagi. Informasi terkini beliau masih lancing. Ya, mungkin ada yang berminat hubungi nomor saya nanti ya. 082 333 40 40 689. Oke. Mungkin ada bib stop bib. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kemudian setelah kita memasuki Isya, Ibu ya, kemudian yang terpenting apa? Kalau kita ikut amaliyah yang diajarkan oleh gurunya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Masya Allah Pak, Kiai Hamid ini bisa merubah keadaan seseorang. Ada satu orang soleh bisa bermimpi dengan Kiai Hamid, kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah Pak, hanya mimpi dulu. Bagaimana kalau bisa mimpi Nabi Muhammad SAW? Inilah wasilah kita nih. Lah, Kiai Hamid Pasuruan, beliau punya guru yang bernama Al Habib Ja'far Syekhun Asgab. Walaupun terbaik, tidak apa-apa ya. Terbaik saya mandi. Ya, karena bisa nyanyi. Habib Ja'far Syekhun Asgab termasuk almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Beliau kalau taraweh supaya bisa bermimpi Nabi Muhammad SAW dan supaya bisa ketemu dengan Lailatul Qadar, beliau punya susunan tertib suar dalam taraweh. Walaupun kalau yang ditempel sama Pak Haji ini yang ngarang Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, namanya susunan surat-surat untuk sholat 5 waktu. Sampai 5 waktu sudah ngamalkan ini Pak.
Jujur. Yang jujur insya Allah hutangnya lunas. Belum. Pokoknya bayar tapi gini. Kalau maghrib, ngapunten. Kalau maghrib malam Jumat al-kafirun. Nanti rakaat kedua burbu. Isya al-a'la, al-ghasyiyah. Hari tua. Nggih mondok lanceng. Jadi saya pendek Pak nggih. Sampai ngamalkan ini. Sampai kan ndak pas hutang rada mepet. Yo. Hutang lunas kina Allah. Katanya Ki Anwar Zahid, "Wah ini man sampean." Lah kalau bisa Pak, kita pengen sugih ya Fatah ya Rosa, kita pengen alim ya Fatah ya alim. Lah sampai kalau pengen ketemu Lailatul Qadar, semestinya surat yang dibaca di awal tarawih kalau ikut gurunya Ki Hamid Pasuruan awali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada saya? Itu. Yes, itu jadi. Baik dong. Fahimna. Argentina, ya salam, sallallahu Muhammad. Bu, mohon maaf, di mana-mana Banyuwangi rata-rata. Mungkin sebagian saudara kita tarikan segitu betul, Jawa, Osing dan sebagainya. Itu rata-rata kalau ketika taraweh, khususnya yang pakai 20 rakaat, yang dibaca Alhaakumut Takasur, kulhu. Kemudian wal asri, kulhu. Wailul, kulhu. Terakhir tabat, kulhu. Sampai tanya, apa? Sampai alhaakumut takasur sampai tabat ziyadah. Apa jawabannya? Enak. Apa jawabannya? Cepat. Apa jawabannya? Urutannya pas. Apa jawabannya? Mulai dulu, lambat nikah. Dulu sudah. Adin azal lah. Ya itu. Kan eman saudara. Eman sampai. Makanya guru-guru kita kalau taraweh diawali dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau ingin yang panjang al-qari'ah. Kalau standar ya qul huwaillah. Sallallahu Muhammad. Dan tahadusan binikmah, mohon maaf para jamaah, sebagian di kota Banyuwangi ketika taraweh mereka sudah tidak baca tabat. Ini biar naik pangkat sedikit, walaupun ada apa dengan tabat? Nggak apa-apa begini. Saudara, karena waruya diriwayatkan dulu ada orang sering baca tabat, akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Nabi? La surata fil Quran illa hadhi faqat. Gak ada surat lagi kan? Kok yang dibaca tabat? Ayo saya tanya, isinya tabat itu apa? Tabat yada abi lahabin wa tab ma adna anhu maluhu wa ma. Ayo isinya apa yuk? Mencela, menghina yang namanya Abu. Siapa Abu Lahab? Paman Nabi, saudara. Hadis sahih ketika Kanjeng Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, seorang budak yang namanya Suwaibah. Siapa Pak? Suwaibah. Itu Saibah. Itu orang Saibah penyanyi Banyuwangi. Lain itu. Suwaibah kasih kabar, wahai Abu Lahab, akan sampai lahir laki putranya Abdullah. Abu Lahab mengatakan, wahai Suwaibah, mulai detik ini saya gembira, saya bahagia, akan saya lahir. Gara-gara pernah seumur hidup Abu Lahab bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, keluar dari jari-jari Abu Lahab setiap hari Senin sampai kiamat keluar minuman dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hormat sama Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Abu Lahab gara-gara hormat kepada Nabi Muhammad. Sampai sholat taraweh, sholat maghrib, sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Isinya apa? Celaka. Sebenar-benar celaka wahai engkau Abu Lahab. Pertanyaannya, pantas tidak kita malu-malu namanya Nabi, saudara? Jawab Pak. Jawab Pak. Ubur-ubur ikan lele, gak jawab lele. Pantas tidak? Tidak pantas Pak. Jangan gitu wes. Misal ada presiden atau punya sampai kenalan dengan pejabat tinggi, ngapunten. Pejabat tinggi kita itu pamannya nggak baik. Terus sampai Allah. Oh, ketangkep Pak. Bagaimana dengan pamannya Nabi Muhammad SAW? Makanya ulama
sampai nyusun surat-surat seperti ini? Apa katanya beliau? Khawatir menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, di sini Pak, surat yang dibaca oleh Imam Al-Habib Abdullah Al-Radad satu pun tidak ada tabat zat di sholat maghrib, isya dan subuh. Kalau sampai tetap makso, baca ketika zuhur atau ketika asar. Nanti ada yang tanya, yakin saya ada yang tanya. Cuman kan di hati saya kan tanya, loh itu kan Quran Pak Ustaz. Ya, itu Quran, tapi sampai bacanya pelan. Saya diajari oleh guru-guru kami Pak, yang mondok Habib Salim, yang mondok Habib Umar, itu ketika baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai selesai. Setelah itu ada baca Pak, apa baca? Nggih. Kok segini ya? Lima apa gimana? Tidak ngatur, bukan ngatur ya. Menikmati tidak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sik sabar Pak, lagi. Ini penutupan ya Pak. Mugi-mugi husnul khatimah. Ya Allah, itu ketika dibaca idza jaa nasrullahi wal fath dibaca keras. Ketika nyampe tabat syahadah, ini ahlul dzab, orang yang punya rasa, orang yang punya hormat sama Nabi, bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabat syahadah bil haqqi wa ma adna wa ma. Tetap dibaca Pak, wajib sampai baca. Itu Quran. Tapi bacanya pakai akhlak, menghormati paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat barokah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, tarawih sudah, maghrib isya sudah. Setelah tarawih kita niat untuk awal Ramadan, niatnya dijamak. Ayo bapak-bapak, niatnya dijamak. Lagi dijamak. Kalau istrinya di rumah, istrinya dijamak, jadi ngawur. Ya, jangan wis ada anak kecil tidak boleh di sini. Allah Muhammad. Kalau di Banyuwangi agak hancur saya, mohon maaf ya, karena hubungannya sama Habib Rahman, Ustaz Ghafar ini. Sallallahu Muhammad. Pak, awal Ramadan niatnya dijamak gitu. Gimana caranya? Monggo. Kalau keliru itu bagaimana beda? Jangan sekarang lagi aja gitu. Monggo. Ya, Bu, niatnya gini. Nawaitu Sauma Godin Anjami'i Syahri Ramadan Kullihi Hadisanati Lillahi Ta'ala. Niat saya puasa 1 bulan penuh full tahun ini lillahi ta'ala. Ada fullnya Pak Ustaz? Ada. Enggak ada fullnya, ada apa-apa. Pokoknya ada 1 bulan Ramadan. Kalau yang pusing-pusing ini Pak, terutama wilayah Songgon, Kintangan, Singonjuru, itu biasanya bacanya gini. Kalau untuk hari biasa, niati sun puasa ing dina esuk ing bulan Ramadan ing taun iki pardu krono Allah Ta'ala wujud kitam yaqo. Pusing bibir kasih batu di sana gitu udah wajib ya. Ada ya, aman ya, alhamdulillah. Ini nonton kumpulan bos. Nah ini sampai sekarang bertahan Pak. Saya tanya sama dulur-dulur wilayah Pakistan di sekitarnya gitu. Sallallahu Muhammad. Ayo niatnya dijamak. Ingat dikatakan di kitab Takbiratus Sadidah, la takfi niyatun wahidatun. Tidak cukup kalau sampai hanya nawaitu shauma godin, tapi nawaitu shauma godin anjami syahri Ramadan kullihi. Niat saya puasa 1 bulan full pada tahun ini lillahi ta'ala. Wa fiha faidatani. Orang yang niat awal Ramadan dengan niat jamak akan mendapatkan 2 faedah. Yang pertama, puasanya sah selama 1 bulan. Yang kedua, akhduhu al-ajra kamilan, akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jelas? Kapan diamalkan? Malam
Sabtu. Allahu Muhammad. Tarawih sudah. Dicicil. Sekarang niat. Perhatian ya Bu ya, sebentar sabar Ini ujian. Ujian orang yang lapar Insya Allah dapur sudah belum selesai kan ya? Belum selesai. Matang belum, jangan dimatangkan dulu. OTW. Minta tolong jangan dimatangkan. Bu, selain niat jamak, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau ngajari kepada kita untuk niat-niat yang banyak selama di bulan Ramadan. Monggo saya pimpin semuanya ikut kecuali Habib Mahdi. Semuanya ikut kecuali beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina manawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassahabah wassalafuna salih min ahli baitil kiram. Ya Allah, kami niat puasa Ramadan tahun ini seperti niatnya Nabi, sahabat, tabi'in, aulia dan orang-orang soleh. Ya Allah, kami niat selama di bulan Ramadan melaksanakan ibadah untuk ridha Allah. Kami niat menjaga tarawih, tadarus, menjaga badan kami dari maksiat dan dosa. Ya Allah, kami niat selama Ramadan menghatamkan Al-Quran, memperbanyak zikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak diam dulu ini untuk Ibu. Ayo Ibu, wa nawaina tajannuba al-ghibah wan namimah wal kadhib wa asbabil haram. Ya Allah, kami niat selama di bulan Ramadan tidak merasani tonggo alias ghibah, adu domba, berbohong dan marah-marah sama suami. Tambahan sendiri. Janji Bu, janji Insyaallah. Sudah jelas gak boleh masih insyaallah sampai. La ilaha illallah. Bu, janji Ayo, saya berjanji tidak rasa-rasa lagi selama di bulan Ramadan. Terus sama mau rasa-rasa sampai ya selamanya. Makanya katanya Kiai Jawa ketika sampai diajak ngerasani orang, jawaban wis ya wis durung diati-ati isun iki wis mari ngaji rasan sun. Ini hadiran nganggur dia berangkat Alexis mau nggak ada semuanya Pak Haji. Haji ini kelasnya impor, motor lokal nggak ada Pak Haji ya. Insyaallah buahnya tambah barokah. Bu, kalau diajak ngerasani tonggo sampai jauh, yuk kemari yuk, ada kabar baru. Skincare sekarang wes yo. Aku belum kemarin sebelum Ramadan kulitnya coklat ya, sekarang wis ya turun dia rasa
lanjut niat. Monggo bersama. Wa nawaina asratas sadaqat wa muasatal aramil wal fuqara wal aitam. Bapak-bapak dulu. Ya Allah, amin ya. Selama Ramadan berbagi kepada fuqara masakin dan janda-janda. Itu orang muda, tua muda. Oh, tua muda. Tua gitu. Bersama lagi. Wa nawaina amal al-iltizam bi adabil Islam wa salatul jamaah. Ya Allah, kami niat selama Ramadan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, salat berjamaah, iktikaf, mengakhirkan sahur, pada akhirnya kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan niat ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Pak, sebentar. Bilang Pak, dari lagi Pak, nonton tuh Pak. Kemudian kalau sampai sahur supaya kuat. Maaf, Ramadan masih ada yang kerjakan ya. Mungkin kerja capek, lelah, payah dan sebagainya. Ada satu solusi dari Nabi Muhammad. Apa solusinya? Supaya sampai tidak ada rasa haus, rasa lapar, monggo amalkan. Biasakan sahur menggunakan air nabes. Air nabes. Bu, air nabes itu, mohon maaf, ini gelas. Halo, ini gelas. Halo, ini gelas. Ya, gelas isi air. Kemudian jenengan rendam kurma 3 dengan durasi waktu sekitar 8 jam. Sudah punya kurma? Belum. Tenang Pak, tenang deh. Urusan sarung tenang. Kurma? Sebentar, saya mau laporan. Kasih. Kurma belum ada orang. Oh. Berumur ikan lele, sudah deh. Sampai sudah. Oh ya belum saya Mas. Allah Muhammad. Bu, perhatikan ya. Sampai supaya nggak haus, nggak lapar, biasakan. Kami punya anak 3, cewek semua. Lahir pertama Aisyah, lahir kedua Aminah, lahir ketiga Khadijah. Waktu Nabi keempat ini Muhammad bin cewek terus aja. Tapi itu yang terbaik. Itu Aisyah Aminah kelas 2, ada yang kelas 4 di pondok pesantren Habibullah, punyanya Habib Umar Asgab. Itu gua puasa seharian. Saya tanya sama anak saya yang kecil, "Nak, enggak haus enggak Abi? Enggak lapar enggak? Kenapa kuat?" "Iya, tadi malam sahurnya pakai kurma." Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kurmanya dari Pak Jididi. Yang larang bukan bunya, gratis kayak itu sampai. Coba suruh beli, mikir paling kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalkan Bu nggih. Amalkan. Kurma 3, durasi sekitar 8 jam, jenengan rendem. Namanya air nabes. Saya ngaji ke Habib Muhsin Al-Habsyi, Banyuwangi. Beliau menjelaskan bagaimana sahabat ketika perang kadang tidak bawa bekal. Kemudian yang dibawa apa? Kurma. Bahkan ketika mau wafat dalam keadaan poso, beliau dawuh, "Enggak buka, enggak. Saya ingin buka di surga." Sakit Pak, bukanya di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Bu. Kurma ya. Apa namanya? Air nabes. Kalau sampean sahur mie goreng, sego goreng, nama malimi sedap, di sini akan kering sampean, bahkan kehausan. Maka sebagian medis mengatakan supaya puasa kita tetap segar, tutup akhir sahur sebelum waktunya habis dengan air hangat. Itu menggerontolkan yang namanya kekeringan yang ada pada diri kita. Insya Allah yang kerja tetap semangat kerja. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Terus ketemu subuh, mengakhirkan sahur sunnah.
setidaknya 15 menit sebelum subuh. Jangan sahur jam 11 Pak, ngantuk. Sahur jam 12, katon dulu sampean. Kenapa kau mengakhirkan sahur itu sunnah? Supaya dekat dengan subuh, supaya tahajudnya nyambung, enak. Oke. Setelah subuh boleh lari pagi, tapi jangan lupa sholat subuh. Lari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Sembahyang dulu, jangan demi kesehatan lantas Tuhan kau lupakan. Keterlaluan. Ada nggak sholat subuh? Allah, Mbak Maimun Zubair nggak olahraga Pak, tapi panjang umur, wafat di kota Mekah. Kenapa? Bahkan dekat dengan Sayyidah Khadijah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian subuh sudah selesai, kita masuk siang ya. Masuk siang. Apa amalan siang? Kita mana RPA-nya ini? Ini tadi saya nggak grogi ya, ada Habib Mahdi ini. Kalau ada sampai tok nggak baca kitab ya. Ada beliau harus baca kitab dulu. Muhammad. Loh, wis. Ya ada akeh, Bu. Sembilan orang protes. Ada akeh jare. Allah Muhammad. Yang boleh protes ke saya hanya Pak Haji Didi tok. Daunnya Nabi, pas taksilu fihi arba'atin sholih. Selama di bulan Ramadan amalannya 4 selain Al-Quran, zikir yang sampai baca 4. 1. Al-Iqsan min qauli la ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga minta surga. Yang keempat minta selamat dari api neraka. Sehingga ada zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini lebarannya. Oke, monggo diamalkan. Insyaallah filenya sudah ada, nanti bisa di-share melalui Mas Haji, Bu, ya. Jadi sampean sambil goreng-goreng, malah semakin kurang berapa menit, kurang setengah jam deh. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Mungkin sore hari sambil belanja untuk persiapan masak, ngantri asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika. Nonton TV sponsor asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Jangan rasani tonggo asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Kapan? Di antaranya dibaca sebelum berbuka. Kalau di Banyuwangi yang paling ditunggu oleh orang sedunia itu apa? Buko. Namanya langsung buko. Enggak, bukan buko yang ditunggu. Tanya sama ibu-ibu, Bu, yang ditunggu ketika orang puasa apa? Suaminya? Enggak. Bukan. Yang ditunggu tukang adzan. Namanya ngomong tukang adzan, coba adzan sendiri, tidak bisa. Tukang adzan. Makanya mohon maaf, tukang adzan ini mahal. Tapi kadang nggak pernah mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Betul. Yang betul nggak orang ya? Betul. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, kejadian Pak, dipanggil jam 12, Allahu Akbar, nggak ada yang datang. Suatu saat kantor operator tempat muter speaker ada orang masuk. Jam 9 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, masyarakat datang. Kok tumben ya jam 9 adzan. Begitu didatangi ke kantor takmir, ternyata orang edan. Ternyata orang edan. Katanya orang banyak, wong serempet. Orang edan. Katanya yang edan, mohon maaf bapak-bapak, sebenarnya yang edan ini saya apa sampean semua? Yo kamu yang edan, loh kok bisa? Kok belum waktunya adzan, jam 9 adzan sampean. Loh sampean itu loh, dipanggil jam 12 waktunya adzan, nggak ada yang datang, berarti yang edan. Allah, jam 12 nggak ada yang datang, jam 9 datang Pak. Berarti yang edan siapa? Ya itu.
Yang itu ya edan gitu. Ayo jamalkan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika. Begitu dengar azan, bareng-bareng. Terus. Wis. Allahu Akbar. Fayuqaddimu awalan, dahulukan yang pertama kali dimakan kurma. Kurma lagi Pak. Stoknya banyak sudah baca? Ramadan, alhamdulillah. Terus, Allah Muhammad. Kurma ya. Mohon maaf, jangan jauh dulu, jangan kol dulu, jangan es krim dulu, jangan es teh. Ketemu es teh? Es teh, mohon maaf. Es campur, mohon maaf. Kurma. Niru Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad. Gih, kurma gimana gih? Bapak-bapak, ngapunten Pak, jangan yang lain, apalagi yang merokokkan. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung. Rasane surga ganti. Kayak gitu mengecil. Ya Allah, dengar azan kok langsung rokok. Pak. Macam ya. Kapan mau niru Nabi Muhammad kalau tidak di bulan suci Ramadan? Namun jelasin mulai sebelum asar sampai ketemu maghrib, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usahanya beliau Pak Jididi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang punya penyakit hati, penyakit hasud, iri, dengki, takabur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir bisa ziarah Mekah Madinah. Mudah-mudahan beliau Habib Mahdi sehat walafiat, selalu membimbing umat di Bali menjadi umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang mendapatkan ridha Allah, ridhonya Nabi Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani dan almarhum Kiai Haji Abdul Hamid dan Kiai Nasih. Amin ya rabbal alamin. Mari mumpung ada sisa bulan Syaban, kita bersolawat satu kali, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa
ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini doa yang paling penting, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Terus jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, akhir wa bismillah. Selamat tidur nih. Mudah-mudahan mimpi Nabi Muhammad barokah doa dari Habib Mahdi Al-Maghribi.